Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 23115464. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan bisnis e-commerce saya yang bernama Fans Atelier. Nah, di bisnis ini saya memilih untuk menjual aksesoris fashion, khususnya itu utamanya itu saya gelang. Jadi yang memiliki karakter unik dan tidak pasaran. Jadi saya ngambil kasus itu karena kebanyakan untuk pasangannya atau gift atau kado, itu berupa kado. Nah, di sini fokus utama saya itu pada estetika produknya, estetik dalam istilahnya, dan pengalaman unboxing yang premium melalui kemasan yang sangat estetik menyasar pasar remaja dan mahasiswa yang aktif di media sosial. Nah, kita akan ke sini saja ya, ke gelang kita, biar tahu bahwa gelang yang saya jual itu sesuai sama apa yang saya bilang. Nah, jadi di sini untuk gelang yang saya jual bisa dilihat sebenarnya ini gelang yang sangat bagus dan saya jualkan karena saya memilih gelang ini tadi karena memiliki produk yang sangat estetik dengan unboxing premium. Nah, jadi nggak cuman gelang yang saya jual tapi cuman tempatnya. Jadi tempat ini juga bisa buat naruh sesuatu barang berharga atau untuk jadi pajangan di kamar juga bisa. Oke, jadi Fans Atelier ini beroperasi sepenuhnya secara digital melalui TikTok Shop dan TikTok Shop atau istilahnya official TikTok Shop dengan Tokopedia. Nah, jadi dengan modal awal saya itu sebesar 135.000. Saya memfokuskan alokasi dana pada pengadaan bahan baku berkualitas dan elemen pengemasan yang estetik. Keunggulan model bisnis ini adalah efisiensi biaya karena tidak memerlukan toko fisik, sehingga seluruh operasional melalui dari pemasaran hingga pembayaran dilakukan secara online. Nah, di sini saya memproduksi barang atau menjual barang itu melalui aplikasi atau web yang bernama itu TikTok Shop Seller Center atau bisa dibilang Tokopedia sellernya. Nah, di sini kan TikTok Shop dengan Tokopedia itu bekerja sama untuk dalam marketplace. Jadi saya memakai ini karena sebelumnya saya juga belum pernah memakai marketplace apapun itu. Jadi saya memilih ini untuk pertama kali saya di bisnis saya. Oke, di laporan kinerja saat ini saya berhasil menjual 20 produk atau 20 produk yang dimana habis terjual. Dengan ini ada beberapa, ada sisa 2, ada sisa 1, dan ini sudah habis terjual. Dan barang yang terlaku kayaknya cuman ini untuk gelang yang ada. Nah, di sini dari total penjualan tersebut, pendapatan yang terkumpul itu adalah sebesar 128.269 perak. Jika kita melihat ini perbandingannya dari modal 130.000, saat ini bisnis saya berada pada tahap break even point atau titik impas yang hampir tercapai, namun memang belum menghasilkan profit bersih karena masih terdapat selisih minus 1.731. Selain itu, dari target 20 transaksi yang ditetapkan oleh dosen, nah jadi saya baru mencapai target itu 60% dari target tersebutnya. Kita bisa lihat ke pesanannya ini. Oke, di pesanan itu dalam proses selesai itu udah ada udah ada berapa produk. Nah, dan paling laku itu yang paling banyak dibeli itu ada produk kelima. Jadi di sini ada yang membelinya itu nih. Nah, di sini harga yang paling tinggi yang pernah dijual itu di bisnis saya itu ini mencapai hasilnya itu 55.000. Dan untuk hasil kedua yang terbesar itu di harga 22.800.
Jadi ini belum semuanya terrealisasikan untuk hasil semuanya. Jadi ada beberapa untuk penghasilan yang udah selesai dan ada yang belum. Contohnya ini masih ada dua barang yang belum terselesaikan untuk pembayaran atau pencairan dananya. Nah, maksud saya gini, jadi kenapa di dalam transaksi untuk penghasilan dana beda sama kayak marketplace Shopee? Karena yang saya lihat itu kalau di TikTok Shop itu, kalau jika sudah barangnya sudah sampai ke customer, maka itu penyelesaian dananya akan sedikit tertunda karena membutuhkan proses dari pihak sananya. Kalau di Shopee Marketplace itu jika barangnya sudah sampai ke customer, maka dana atau penghasilannya itu akan langsung masuk ke dana penghasilannya. Nah, jadi contohnya ini cuman ada beberapa barang yang sudah selesai dan ada yang dalam proses. Kita bisa lihat di sini ya, mana? Oke, lihat detail logistik. Nah, di sini bisa dilihat. Oke. Dan di sini saya akan menganalisis faktor dan kendala atau evaluasinya untuk bisnis saya, yaitu mengapa target 20 transaksi belum tercapai. Berdasarkan analisis saya, ketergantungan pada konten organik penjualan sangat tergantung pada konten yang lewat di FYP TikTok. Jika konsistensi konten menurun, jumlah pesanan juga ikut melambat. Oke, jadi saya akan masuk ke TikTok Shop saya sendiri. TikTok, maksudnya ke TikTok profil saya sendiri ya. Oke, kita bisa lihat di sini di laporan UTS saya. Oke, nah ini. Jadi saya cuman mempromosikan itu cuma 3 video, tidak bisa. Nah, jadi ada 3 video di sini, ada 1, ada 2, dan ada 3 di Fans Atelier tersebut. Nah, cuma ada 3, itu yang membuat menghambatnya penjualan saya, karena penjualan sangat bergantung pada konten yang lewat di FYP TikTok. Jika konsistensi konten menurun, jumlah pasaran juga ikut melambat. Jadi yang bikin menghambat untuk penjualan saya itu karena saya kurang konsisten dalam mengupload produk yang saya jual. Nah, variasi produk juga terbatas ya. Jadi saat ini saya hanya fokus pada kategori gelang. Calon pelanggan mencari variasi lain seperti cincin atau kalung belum bisa terlayani karena saya belum menambahkan produk saya atau memfokuskan produk saya untuk menjual gelang maupun cincin. Nah, di sini kita bisa lihat sehingga potensi transaksi hilang di situnya. Jadi ya kebanyakan saya cuman fokus utamanya itu ke gelang. Jadi belum bisa menjualkan cincin atau kalung atau apapun itu tentang aksesoris. Nah, jadi untuk pola pembelian impulsif, jadi pelanggan cenderung membeli karena daya tarik visual kemasannya. Nah, kebetulan kan visual saya lebih memukau atau lebih bagus gitu kan. Dari brand-brand lainnya saya mencoba menganalisa dari brand-brand lainnya juga apa produk mereka. Kadang mereka ada yang menjual gelang, cuman gelang habis itu plastik dikasih karton atau apa segala macam. Itu kan bagi saya, menurut saya kurang ya. Nah, jadi saya bikin beda gitu untuk bisnis saya. Jadi saya memperjualbelikan gelang dengan tempat yang bisa jadi pajangan. Nah, jadi sehingga dibutuhkan usaha lebih besar untuk membangun brand loyalty agar mereka melakukan pembelian berulang. Jadi kalau barangnya ini konsisten, mungkin saya bisa mendapatkan atau membangun brand loyalty itu cukup bagus. Nah, jadi untuk strategi masa depan atau 1 semester mendatang, jadi saya akan menyusun langkah konkret untuk semester mendatangnya. Jadi agar melampaui transaksi dapat 20 transaksi atau lebih dan meraih keuntungannya. Jadi untuk
ekspansi katalognya, saya akan mulai memproduksi dan memasarkan produk cincin dan kalung untuk membersihkan lebih banyak pilihan. Jadi saya menguatkan sistem pre-order untuk menjaga ketersediaan, terus stok tanpa membebani modal besar di awal. Saya akan menerapkan sistem PO yang terorganisir dan optimasi marketing. Saya berencana mencoba fitur TikTok Ads dalam skala kecil dan memperkuat SEO marketplace agar toko Fans Atelier lebih mudah ditemukannya. Nah, di sini ada 5 ulasan. Ya, menurut saya ada 8 rating dan 8 ulasan itu cukup untuk meyakinkan customer membeli gelang saya. Dan untuk penutupnya, mungkin demikian penjelasan mengenai perkembangan Fans Atelier. Meskipun target semester ini belum sepenuhnya tercapai, namun fondasi bisnis dan pola pelanggan sudah terbentuk. Saya optimis dengan strategi baru di masa semester depan, Fans Atelier akan tumbuh menjadi bisnis aksesoris yang lebih profitable. Mungkin itu saja untuk presentasi bisnis saya. Oke ya, ada satu lagi mungkin di keuangan. Di keuangan itu, jadi jika dananya sudah masuk, maka saya maka dana tersebut akan langsung ke transfer ke rekening saya. Jadi di keuangan ini saya nol karena sudah di transaksi itu seperti ini, dan kita melihat pentarikan dananya juga tuh sudah ke transfer sendiri. Jadi saya menerapkan untuk mentransfer sendiri jika ada dananya tersebut. Mungkin itu saja untuk penyampaian bisnis saya. Mohon dimaafkan jika masih kurang atau belum sesuai target seperti apa yang dipengenkan dosen tersebut. Mohon dimaafkan, saya masih berkembang dalam bisnis saya sendiri. Saya masih banyak belajar untuk bisnis saya sendiri. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.